Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Qala idan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat itu lah yang penting hidupnya kan. Anak-anak sehat, suaminya sehat, dompetnya sehat. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, pada sore hari ini kita semuanya walaupun dalam suasana hujan, kita masih bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia ini. Saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya tidaklah keluar dari tempat yang sangat mulia ini terkecuali semua dosa dan kesalahan kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memuliakan hamba-hambanya yang ingin benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak hadirin sekalian rahimakumullah, terima kasih kepada saya diminta untuk menyampaikan tausiah pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan salam hormat kepada Ibu Ketua Majelis Taklim atau Penasihat Baitur Rahman dan ibu-ibu sekalian semuanya yang nampaknya hari ini seperti pelangi, merah, kuning, hijau, hitam, lah ada segala lengkap pokoknya kan. Ini menandakan ini beli dewe-dewe, bukan kredit. Yang dicurigai itu yang seragam, terlalu nasab belum. Nah, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, jadi aku ada cerita dikit. Jumat belakang aku kesini, Ibu. Jadi aku apa namanya undangan tadi Ibu siapa namanya? Neng Itulah namanya manusia. Al-insan mahalul khoto'i wa nisyan, tidak terlepas dari hilaf, salah dan dosa. Dalam itu Ibu buat tanggal 2 hari Minggu. Jadi bingung aku ingat tanggal tadi. Bulan berapa ini? Tanggal 2 hari Minggu nih. Sedangkan tanggal 2 itu hari Jumat. Datang aku ke sini, ya Allah, manajemennya ini. Apa aku udah sehat? Oke, naik kuasa segi keneng aja ke di depan Alhamdulillah, tapi itulah Bu, namanya manusia kan. Tetapi itu sudah menjadi ibadah bagi kita semua, bahwasanya kita menyadari bahwa kita itu punya kelebihan dan kekurangan. Kata Abdul Qadir Zailani, supaya iman kita itu sempurna, supaya akhlak kita sempurna, supaya amal kita itu sempurna, kita jangan pernah menganggap diri kita itu lebih di depan orang lain. Anggaplah orang di depan kita itu adalah orang yang lebih daripada kita, meskipun orang itu adalah orang yang gila dan compang-camping. Karena kita tidak tahu bahwasanya nilai kemuliaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kalau kita berprinsip demikian, maka kita terhindar sekecil apapun dari perasaan sombong. Maka kita selalu sibuk mengoreksi diri kita masing-masing. Selanjutnya
sesungguhnya celakalah kita kalau hari-hari kita selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Mayal bizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sesungguhnya apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita laksanakan, apapun gerak-gerik kita, semuanya itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid yang selalu mengintai kita. Maka kalau kita ngaji, mudah-mudahan seluruh gerak langkah kehidupan kita ini semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat sebentar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan dan salam ini tentu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita semuanya mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, berkenaan dengan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tadilah dibacakan dengan qari tadi dengan suara yang indah, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bersama-sama hafal deh kamu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil ilal masjidil aqsa allazi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kalimat daripada ayat ini mengawali tasbih subhana. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengawali suatu ayat itu dengan kalimat tasbih, memuji Allah sendiri, maka kalimat ini artinya tidak bisa dijangkau oleh akal dan pikiran manusia biasa tanpa adanya iman di dalam hati kita ini. Nah, kemudian ayat yang mengawali dengan tasbih itu banyak. Di antara ada beberapa, ada subhana yang ini Isra Mi'raj, kemudian ada lagi yang di dalam surat Yasin, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Jadi itu juga itu tentang jodoh. Tentang jodoh pun kita di Quran. Nah, itu di luar daripada jangkauan kita. Nah, maka untuk bisa memahami semua perjalanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka harus dengan iman dan ilmu. Maka pacak kita memahaminya. Karena apa? Karena perjalanan yang sangat jauh ini, kalau dalam hukum fisika, kalau perjalanan itu jauh pasti dijalani dalam waktu yang sangatlah lama. Akan tetapi ini perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7, sampai ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Mustawa, maka ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sepertiga malam Rasulullah pulang sebelum subuh. Jadi kalau tidak akal, Bu, ini tidak masuk dalam rukuan kita. Akan tetapi kalau dengan iman dan ilmu pengetahuan, pasti kita akan percaya. Contoh saja misalnya, ibu keruan nggak kepinding, Bu? Aman yang muda-muda ini tidak keruan. Ibu keruan nggak kepinding? Keruan kepinding? Kepinding itu saat kita duduk belum dia zaman racun dulu, nyandak nyet katanya. Galak maling dagat itu seragi ngaji korupsi. Saat kita picet itu angin itu datang kemana? Nah, itulah kira-kira jema korupsi itu itulah kan. Maling angin dulu itu. Nah, kepinding itu kira-kira kamu sampai ke Mekah, percaya tidak kamu? Kepinding sampai ke Mekah. Itu kan simple banget kan? Itu ya. Jadi psikologi keumpamakan. Kalau menurut akal dan pikiran kita, Bapak Ibu hadirin sekalian,
sebab dan akibat hukum manusia ini artinya adanya manusia, adanya kita ini pasti ada adanya endonga bapang. Pacak di de kira-kira ada endonga bapang Allah mentakdirkan. Ada di de kira-kira. Siapa contohnya? Nabi Isa ada endonga. Nabi Adam dek bendong dek bapang. Sebaliknya lagi dek pedia bapang ada endong, tetapi Allah takdirkan, Allah punya kemauan baca dia Nabi Isa. Masya Allah, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat daripada Subhanallazi asra, perjalanan Rasulullah ini yang menghendaki itu adalah Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ya. Nah, terus sekarang rahimakumullah. Artinya apa? Dengan keimanan inilah kita akan mampu bahwasanya untuk meresapi dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh sih lagi. Ibu-ibu percaya tidak? Kalau aku sagini sampai ke Jakarta dalam 1 jam kele. Percaya tidak kira-kira? Dalam 1 jam kele sampai ke Jakarta. Percaya tidak? Kalau dia ilmunya pasti dia percaya. Ngapa? Karena dia keruan perjalanan tadi. Itu perjalanan akubah itu yang punya ilmu, belum dikehendaki. Contoh, aku naik kapal terbang ke Jakarta berapa menit, Bu? 45 menit. Ke Palembang kan 45 menit. Tambah lagi. Nah, itu Bapak hadis sekalian. Kemudian kira-kira jam aku nih pacak tidak aku buat jam 6 langsung bayi lagi. Pacak tidak buat jam 6. Ini jam berapa? Setengah 3. Pacak tidak aku buat jam 6 bayi lagi. Ngapa? Nah, karena milik itulah kekuasaan Allah Subhanahu. Makanya Bu, iman ini mahal. Salah satu momen dari peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini adalah benar kata Ibu tadi, penasihat kita tadi, kita jaga keimanan kita. Mengapa? Iman ini mahal. Banyak orang yang tidak percaya. Mengapa? Telah terbukti manusia yang dipertemukan dengan para nabi dan rasul, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Siapa contoh? Banyak. Nabi Nuh alaihissalam. Ibu tahu umur Nabi Nuh berapa, Bu? Umur Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Dalam 800 tahun Nabi Nuh itu berdakwah mengajak manusia beriman kepada Allah, hanya 80 orang yang beriman kepada Allah. Artinya Bu, dalam 100 tahun itu cuman sikuk yang beriman kepada Allah. Yang sayang 1000 sayang pula anak dewe, bininya dewe tidak beriman kepada Allah. Mahal tidak iman kira-kira. Kira-kira top lagi, kira-kira alasan laki nabi, bapak nabi. Tetapi inilah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah keimanan itu. Dan itu siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam, Bu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak kurang dakwanya. Akan tetapi sayang 1000 sayang banyak manusia yang tidak beriman kepada Allah. Siapa di antaranya yang sangat disayangkan? Ayahnya sendiri tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah. Nabi Lut alaihissalam. Makanya Al-Quran itu sepertiga dari isi Al-Quran itu adalah sejarah yang benar. Maka kita baca Al-Quran itu, kita baca sejarah-sejarah itu supaya kita memahami bahwa iman itu Masya Allah mahal luar biasa. Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut alaihissalam, istrinya tidak beriman. Kemudian siapa lagi? Terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara dari Mekah ke Madinah selama 23 tahun berdakwah, mengajak manusia, membahas kita pala kita beriman kepada Allah, pala kita beriman kepada Allah, supaya kenapa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Agar kita bahagia di dunia wal akhirat dan diselamatkan
dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak Bu manusia yang tidak beriman kepada Allah, dan sayang seribu sayang siapa yang sangat membuat Rasulullah sedih luar biasa, tidak mendapatkan hidayah beriman, pamannya sendiri, uaknya sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan abu-abu yang lainnya termasuk Abu Busur. Memang sege dia abu-abu tu, abu-abu tu termasuk kamu kalau gesek-gesek dandang tu sege dia tetap dia ujung sedekah. Nah, jadi artinya mahal Ibu sekalian rahimakumullah, sampai Rasulullah bersedih luar biasa sepanjang hidup Rasulullah tidak pernah membaca yaitu tabat yada Abi Lahabil, sampai para sahabat berani sahabat itu membaca ayat itu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena ditakutkan sedih Rasulullah karena pamannya sendiri tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ya, waktu sebelum Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan oleh Allah, Rasulullah itu dimasuki termasuk pada tahun itu namanya tahun Amul Hasni, yaitu tahun kesedihan. Jadi Bu, Rasulullah itu sebelum dia di Isra Mi'rajkan, Rasulullah itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Itu apa ujiannya? Ninggal bini, mate bini. Ibu-ibu kalau mate laki sedih tidak Bu? Serius. Sedihnya. Rasulullah itu ninggal bininya. Ngapa sangka Rasulullah itu sedih luar biasa? Dikarenakan Sayyidah Khadijah itu adalah istri yang sangat setia, yang punya harta kekayaan, seorang bangsawan. Ibu-ibu, kalau nak cerita tentang kekayaan Siti Khadijah itu, sepertiga dari kota Mekah itu bisnis dikuasai oleh Siti Khadijah, bahkan sepertiga dari kota Mekah itu milik Siti Khadijah. Kaya tidak kira-kira Bu? Kaya luar biasa. Nah, kekayaan Siti Khadijah ini Masya Allah diperjuangkan untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang membuat Rasulullah sedih luar biasa tersebut, ya, kenapa? Karena ada pesan dari Sayyidah Khadijah, dari istri Rasulullah, bahwasanya dia berpesan dari anak. Siapa Bu? Nama anak yang pertama Bu? Nama anak yang pertama siapa? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib, Abu Thalib pamannya, Khadijah, Fatimah putri. Jangan dek keruan, kalau dek keruan ditanya berapa iko anak Nabi, dia boleh keruan ngaji jilbab lah banyak buku lah 10 iko, ni kredit masih belum lunas, ditanya katanya Umak, ngapa katanya Nabi itu sangka dia lahir di tahun gajah. Bingung kamu jawab. Kenapa? Karena dia keruan, dia pernah membaca kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta dengan Rasulullah hanya sebatas aku anggau saja. Keruan, aku anggau. Ngaku galak hanya dia bukti. Itu apa jawabannya? Ngapa sangka lahir di tahun gajah? Ayo dah pula sangka dia lahir di tahun gajah, dia lahir di tahun kambing. Pasti itulah jawabannya. Pasti itulah jawabannya kan. Nah, anaknya bernama Siti Fatimah. Nah, wahai anakku Fatimah, andaikan aku dahulu meninggal dunia, maka tolong sampaikan kepada orang tuamu, bapang kaba, abah kaba, ayah kaba, kalau aku mati dulu, tolong aku minta burda, sorban namanya kita. Aku minta sorban dari Rasulullah SAW itu sebagai pembalut kain kafanku meninggal dunia.
agar nanti aku bisa membuktikan bahwa aku ini adalah istri Rasulullah SAW yang sepanjang hidupku berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang sedih lagi, Bu, sampai dia nyusu Siti Fatimah itu saking buntunya dek bediagi duit sampai mengeluarkan darah. Diceritakan lagi sampai bajunya saja ada ya 20 tampalan. Di mana gitu? 20 tampalan kira-kira. Di depan, di belakang, di samping. Itu padahal dari asal yaitu bangsawan yang luar biasa. Kemudian satu lagi yang membuat Rasulullah terenyuh sedih luar biasa, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa pesan, wahai anakku Fatimah, sampaikan kepada orang tuamu, andaikan nanti ia memperjuangkan agama Allah, tetapi tidak ada dana, ia ingin menyeberang lautan, ia ingin menyeberang sungai, akan tetapi tidak punya dana, tidak punya uang, maka bongkar kuburan aku, ambil tulang belulangku dan susun menjadi jembatan untuk suamiku melangkah dalam menyeberang, dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setia tidak, Bu? Siti Khadijah setia tidak, Bu? Sampai diceritakan Rasulullah itu dia berdiam diri untuk mendapatkan wahyu di Gua Hira itu, sampai Siti Khadijah dewe, Bu, ia kulukile ngantati makan itu. Kalau rombongan yang lah umroh mungkin lah kurang, yang lah haji jauh dan tingginya yaitu Gua Hira itu. Padahal kira-kira kalau kelas Siti Khadijah itu dia jemaah kaya, pacak dia kira-kira, Bu, ngajong jemaah lain. Pacak dia. Nah, baca akan tetapi ia menunjukkan kesolehan kepada suaminya, bakti ia kepada suami. Nah, apa artinya yang dapat kita petik dari ini? Dia lain, Bu, jangan sampai kita tidak mencontoh khusus ibu-ibu, yaitu ketaatan Siti Khadijah kepada suaminya, tidak lain adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak banyak jemaah pada kaminya tene. Oh, yang mau pengantin baru cetegal pokoknya dibuat ke ayat itu tadi, masa itu ketakut-takut inilah kan. Nah, ngopi Pak Bu angapun masuk kira-kira 2 bulan lah tinggal cangkir saja tene. Ngulang lagi lah anak kele taruhlah masih diantar kala dekro lagi itu tuh mana sampai di segala dekro lagi langu lagi terus mulai kena segar. Buat kadiket kopi, keruan dewe awak latu. Sangka di mana keruan, kopi di mana keruan, gula di mana keruan. Hanya ibu-ibu di sini yakin tidak? Artinya apa, Bu? Berarti misakun ghaliza disebutkan dari Rasulullah SAW itu bahwasanya makanya rumah tangga Rasulullah itu luar biasa indah, karena misakun ghaliza itu adalah sebuah perjanjian agung, sebuah perjanjian yang luar biasa, karena ruang lingkup dalam kehidupan berumah tangga itu dinilai semuanya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nana ibadah, ngulai ibadah, tambah kira-kira menana tadi Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Main lagi lah segala di dinding, main lagi lemah. Itulah memang kebanyak ibu-ibu tuh banyak bungu, nyabon chat tag, nana chat tag, TV sambil tag, kau bagi kira-kira kan? Segala laktek kalau lain dulu, kamu dulu bapak celebak, celebak. Maka lemak main lagi tu, Bu. Laringan kalau sekali bisa kita sambil ibadah dan baca kita sambil ngapal. Nak luman kita pergi sambil solawatan. Semuanya itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sendiri yang berusaha menjadikan itu ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk salaman laki-laki. Ibu salaman berapa kali, Bu? Saya. Kalau jemaah pada kami, Bu, hanya bukan jemaah sini, jemaah pada kami setahun 2 kali. Riaya, jinga riaya. Salaman. Sama. Wala aku mau kali. Nah, salaman 2 kali dia berhasil, Yang seharusnya minimal ibadah tadi minimal
maghrib dan subuh. Minimal sekali jadilah. Minimal itu, apalagi kalau baca lebih daripada itu. Makanya disebutkan bahwasanya seorang perempuan itu tidak terlalu disunahkan untuk mencium hajar aswad itu. Yang sangat disunahkan itu adalah laki-laki. Mengapa? Karena perempuan itu mencium tangan laki baik sekali dia balik seragi kalau dia yaitu mencium 70 kali lipat hajar aswad. Apalagi tangan itu. Ini serius ini Bu. Niat. Sekali kita salaman kayak laki menggugurkan semua dosa-dosa kita terhadap suami. Sebab redonya Allah kepada orang tua, redonya orang tua kepada suami, maka suami surganya terletak kepada orang tua. Dan setelah kita menikah, istri, maka letak surga kuncinya itu adalah di bawah suami. Jadi surga suami di bawah suami di bawah orang tua, surga istri di bawah. Duit laki duit bias, duit laki duit istri duit menantu lah. Ya. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Nah, artinya apa? Dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, jangan saja mbak kata ibu tadi kita selalu memperingati hanya kita tidak menambah keimanan kita. Cara kehidupan kita tidak berubah sama sekali. Masih kena dulu lah 40 tahun. Artinya 40 kali kita nih Isra Mi'raj. 40 tahun kan? Berapa kali Isra Mi'raj setahun? Sekali kan? Taruhlah kita umur, maka ngerti juga umur 20 tahun kita empai gala menghadiri Isra Mi'raj ini. Artinya lah 20 kali kita menghadiri Isra Mi'raj ini. Nah, yang harus kita tanyakan, sudahkah ada nilai-nilai ibadah setiap satu kali Isra Mi'raj itu menambah nilai ibadah ketaatan kita kepada Allah, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Ini tidak kadang-kadang lah Isra Mi'raj 20 kali ngai lagi masih beres-beres. Masih renges tulah. Nah, sampai nyanyi surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Empai dia berkulai sekali itu. Lah nyindir. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Nah, kembali bahwasanya Isra Mi'raj itu ternyata kesedihan Rasulullah itu memuncak. Mate bini mangkenyusul pula mate mamangan tadi yang menjadi pembela dalam menegakkan agama Allah. Tambah sedih luar biasa. Nah, artinya Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita dapat musibah itu jangankah kita Nabi saja sedih luar biasa. Boleh nangis, boleh, tetapi yang tidak boleh itu adalah kita meraung-raung, mencakar-cakar, meratap-ratap seperti orang yaitu zaman jahiliyah. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka disebutkan inilah nak jam 3. Apa dia ku ceritakan panjang Isra Mi'raj ini? Karena kalau ku ceritakan empai isan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja lah nak sejam. Maka ku rentas-rentaskan.